What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Suara keras muncul dari rantai besar, mata Lindong dan Xiaoyan langsung membeku saat melihat sosok yang diikat rantai logam besar itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata boneka jiwa darah dipenuhi dengan kekejaman saat menatap Lindong. Boneka jiwa darah itu telah terbangun, pikir Lindong merasakan dingin di hatinya. Sementara cahaya darah di mata boneka jiwa semakin pekat dan geraman yang buas tiba-tiba keluar dari mulutnya saat dia mengguncang tubuhnya dan benar-benar menghancurkan semua rantai yang mengikat tubuhnya. Boneka jiwa menyeret rantai logam sambil menatap dengan kejam ke arah Lindong, tubuhnya melintas dan sekejap muncul di udara seraya melemparkan rantai logam yang dengan keras meluncur ke arah Lindong. Lindong terkejut saat melihat itu, dia bisa merasakan betapa kuatnya lemparan itu, karena itu, dia tidak berani melawannya dengan paksa saat dia dengan cepat mundur. Ketika rantai logam itu terlempar ke lantai, seluruh tanah mulai bergetar sementara retakan hampir 100 meter langsung hancur berantakan. Pemandangan ini menyebabkan bulu kuduk Lindong berdiri. Jika serangan itu mendarat di tubuhnya, dia mungkin akan langsung terkoyak. Setelah serangan pertamanya gagal, kemarahan di mata boneka jiwa meningkat sebelum rantai logam berayun seperti ular piton raksasa saat sekali lagi terbang dengan ganas ke arah Lindong. Xiaodao, cepat lakukan sekarang, teriak Lindong ketika dia melihat boneka jiwa menyerang lagi. Di sisi lain, wajah Xiaodao sangat serius saat cakarnya mengayun dengan cepat, segera sinar putih terbang keluar dari cakarnya dan menggantung di udara akhirnya berubah menjadi banyak benang energi yang menyembur dari segala arah yang mengelilingi di sekitar boneka jiwa sebelum dengan cepat mengikatnya dengan erat. Itu berhasil, seru Lindong dengan senang saat dia melihat itu, tidak akan semudah itu, kata Xiaodao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara Xiaodao baru saja terdengar ketika tangan boneka jiwa dengan paksa memotong kepompong energi hingga hancur sementara niat membunuh yang mengerikan perlahan muncul menyebabkan ekspresi Lindong menjadi semakin suram. Boneka jiwa menyeret rantai logam besar dan perlahan berjalan keluar dari kepompong sementara matanya yang ganas menatap Lindong sebelum menggeram dengan tajam menyebabkan gua besar nampak bergetar dengan hebat. Sosoknya tiba-tiba menjadi cahaya darah saat muncul tak jauh di depan Lindong sambil mencambukkan rantainya ke arah kepala Lindong. Kejutan melonjak di mata Lindong saat melihat itu, dengan pikirannya, tanah di depannya tiba-tiba bergolak dan akhirnya berubah menjadi penghalang dinding di depannya. Rantai besar akhirnya menghantam dinding penghalang, namun kekuatan rantai besar langsung menghancurkan dinding penghalang menyebabkan retakan besar di tanah. Lindong dengan cepat mundur dan tombak naga langit muncul di tangannya. Dalam sekejap, tubuhnya ditutupi oleh lapisan tebal kaca berkilau. Di hadapan makhluk yang begitu mengerikan, Lindong tidak berani menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Saat penghalang dinding hancur berkeping-keping, boneka jiwa terbang keluar sementara rantai logam menembak ke arah Lindong dengan sudut yang sangat rumit. Dengan energi yuan emas menyelimuti tubuhnya, tombak Lindong yang berayun benar-benar memblokir semua serangan rantai logam yang melesat ke arahnya. Di setiap bentrokan, riak energi yang menakjubkan muncul menyebabkan banyak retakan meluas di tanah. Namun Lindong terus dipaksa kembali dalam bentrokan dengan boneka jiwa menyebabkan tangannya mati rasa. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama. Sekali lagi memukul mundur rantai logam, kekuatan mengerikan yang menyembur ke arahnya secara langsung menyebabkan Lindong terbanting keras ke dinding gua, tubuhnya bergerak saat dia buru-buru menghindar. Begitu dia menghindar, rantai logam dengan kejam ditembakkan dan terkubur ke dalam dinding tebal saat retakan dalam dengan cepat menyebar menyebabkan keringat dingin menutupi kepala Lindong. Xiaodao, apa kamu masih belum selesai? Teriak Lindong. Bertahan sebentar lagi, kata Xiaodao dengan tegang menatap bola cahaya putih yang melayang di atas gua sementara cakarnya bergerak dengan cepat membuat bola cahaya putih secara bertahap mulai menggeliat seolah mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat. Sial, pikir Lindong saat melihat Xiaodao masih belum selesai, tombak naga di tangannya buru-buru ditusukkan dan menangkis serangan rantai logam yang ditembakkan dengan ganas, namun tubuhnya sekali lagi tersentak ke belakang saat dia mundur 10 langkah. Boneka jiwa ini semakin kuat saja, pikir Lindong dengan dingin saat dia merasakan kekuatan serangan boneka jiwa yang makin kuat.
Namun boneka jiwa tidak memberi Lindong terlalu banyak waktu saat matanya dengan buas menatap Lindong, tubuhnya bergetar saat sekali lagi menyerang ke depan meninggalkan bayangannya di udara. Ekspresi Lindong langsung berubah saat melihat itu, saat dia hendak mundur, boneka jiwa muncul di depannya dengan cakarnya yang akan menghancurkan tenggorokannya. Lindong baru saja akan bertahan ketika tubuh boneka jiwa tiba-tiba berhenti saat ekor ular merah milik Xiaoyan melilit kuat di pinggangnya sebelum menarik dan memutarnya 2 kali di udara dan dengan kejam melemparkannya ke dinding gua hingga sebuah lubang besar muncul di dinding gua. Namun boneka jiwa tidak terluka sama sekali saat tubuhnya sekali lagi merangkak keluar dari lubang dalam dengan kekejaman semakin padat di wajahnya saat dia mengayunkan tangannya dan rantai besar segera tersentak dan dengan cepat menembak ke arah Xiaoyan. Namun, tepat ketika rantai logam hendak mengenai Xiaoyan, boneka simbol tiba-tiba terbang keluar dan menghalangi di depannya menyebabkan suara logam keras saat rantai besar menghantam dada boneka simbol hingga tubuh boneka simbol langsung terlempar ke belakang dan menabrak tanah dengan lubang besar muncul di dadanya. Wajah Lindong nampak berkedut saat ia menatap lubang di dada boneka simbol. Sebelum dia bisa pulih dari rasa terkejutnya, boneka jiwa kembali menggeram seraya menatap Lindong dengan dingin saat tubuhnya sekali lagi terbang ke depan dengan rantai di tangannya berputar seperti kincir angin saat menyerang Lindong dengan kekuatan yang menakutkan. Lindong tidak berani mengabaikan serangan itu dan segera melepaskan tubuh kera iblis. Dengan peningkatan kekuatan tubuh kera iblis, tombak naga di tangannya segera balas menyerang menyebabkan beberapa bayangan terbentuk saat berbenturan langsung dengan boneka jiwa. Xiaoyan juga meraung dan menyerbu ke depan bergabung dalam pertarungan melawan boneka jiwa. Namun Lindong tahu mereka bertiga tidak akan bertahan lama, karena seiring waktu kekuatan boneka jiwa yang baru saja pulih juga akan semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera dikalahkan. Seperti yang pikirkan Lindong, kekuatan boneka jiwa tiba-tiba meletus dan rantai logam dengan cepat menghantam tubuh Xiaoyan dan boneka simbol hingga keduanya terlempar jauh ke belakang. Setelah menghempaskan keduanya, cahaya darah di mata boneka jiwa meningkat saat cakarnya yang tajam akan menusuk jantung Lindong yang mustahil untuk menghindari kecepatan seperti itu. Namun tepat ketika cakar tajam akan menembus dada Lindong, bola cahaya putih tiba-tiba turun dari langit dan membungkus boneka jiwa di dalamnya dengan banyak simbol kuno berkedip di permukaannya. Di dalam gelembung yang membungkus tubuhnya, boneka jiwa menyerang dengan gila-gilaan, namun gelembung yang tampaknya lemah itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya gelembung itu terus melayang ke atas sebelum perlahan meremas ke dalam bola cahaya putih dan menghilang di depan tatapan tertegun Lindong, akhirnya berubah menjadi jimat batu yang melayang turun dan mendarat di tangannya. Apa itu akan bekerja? Gumam Lindong terkejut saat menatap jimat batu di telapak tangannya dengan heran, boneka jiwa darah yang kejam itu sebenarnya secepat ini disegel. Pikir Lindong. Apalagi yang kamu inginkan? Kata Xiao Dao dengan malas saat dia memutar matanya ke arah Lindong. Boneka jiwa darah itu belum sepenuhnya pulih kekuatannya, karena itu, dengan bantuan jimat batu, tidak terlalu sulit untuk menyegelnya, kata Xiao Dao. Lindong agak tercengang saat dia dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Setelah pertarungan singkat sebelumnya, dia jelas tahu kekuatan boneka jiwa darah itu. Jika di masa depan, dia benar-benar bisa menaklukkannya, itu pasti akan sangat menguntungkannya. Lindong mencengkeram jimat batu di tangannya sebelum pikirannya bergerak dan jejak energi mentalnya segera masuk ke jimat batu. Di dalam jimat batu, Lindong melayang di udara, ada gelembung udara besar dengan banyak simbol segel tidak jauh darinya. Di tengah gelembung udara itu, ada boneka jiwa yang tengah meronta. Lindong menatap boneka jiwa dan melihat banyak simbol di sekitar gelembung yang terus-menerus menembus ke dalam tubuh boneka jiwa menyebabkan kekejaman di matanya perlahan meredup, seolah tersapu oleh simbol-simbol itu. Formasi segel ini mampu mengurangi kekejaman dari boneka jiwa, namun saat ini kamu terlalu lemah. Karena itu, langkah ini akan memakan waktu yang cukup lama. Masukkan energi mentalmu ke dalam formasi, kata Xiao Dao. Lindong mengangguk, pikirannya bergerak dan segera menyatu dengan gelembung menyebabkan riak langsung muncul di atas gelembung. Akhirnya jejak energi mental itu terbelah sebelum menempel pada setiap simbol dan terus-menerus menembus ke dalam tubuh boneka jiwa. Saat ini, energi mentalmu perlahan menembus tubuh boneka jiwa bersama dengan simbol-simbol itu. Cara ini akan memakan waktu sebelum kamu dapat sepenuhnya mengontrol boneka jiwa, kata Xiao Dao.
Karena itu, sebelum benar-benar dijinakkan, apakah tidak ada cara lain untuk menghentikannya menyerangku? Kata Lindong mengerutkan keningnya, mengingat dalam waktu dekat ini, dia harus pergi ke pertemuan klan Lin dan menghadapi Lin Langtian. Xiao Dao merenung sejenak sebelum menjawab, kamu dapat memanggilnya, namun ingat kamu tidak dapat melakukannya untuk jangka waktu yang lama, tanpa jimat batu yang menekannya, boneka jiwa ini akan kembali mengamuk, kata Xiao Dao. Lindong sedikit menghela nafas lega saat mendengar itu. Meskipun boneka jiwa ini sangat kuat, namun belum mencapai kondisi puncaknya, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk meningkatkannya kekuatannya, kata Xiao Dao. Bagaimana caranya? Tanya Lindong terkejut. Kita memerlukan pil nirvana untuk melakukannya. Boneka jiwa dibagi menjadi 9 tingkatan seperti 9 tahap nirvana. Saat ini boneka jiwa ini baru mencapai tingkat 1. Jika ia melahap 180.000 pil nirvana, ia seharusnya bisa naik ke tingkat 2. Pada saat itu, dia akan setara dengan ranah nirvana tahap kedua, kata Xiao Dao dengan senyum aneh. 180.000 pil nirvana. Seru Lindong tercengang, bahkan di antara semua faksi elit di dinasti Yan besar, hanya ada segelintir orang yang mampu membayar jumlah seperti itu. Sekarang kamu sudah mencapai ranah manifestasi, karena itu, kamu harus mulai bersiap untuk menerobos ranah nirvana, itu juga akan membutuhkan pil nirwana dalam jumlah yang sama, kata Xiao Dao dengan malas. Lindong tersenyum getir, pil nirvana terlalu langka. Meskipun dia akan mendapatkan 2 juta pil yuan murni dari Sekte Iblis Besar dan faksi lainnya, itu bahkan tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Lindong menghela nafas sementara kepalanya mulai sakit, tidak heran ada begitu sedikit ranah nirvana di dinasti Yan besar, itu karena sangat sulit untuk mengumpulkan pil nirvana yang cukup. Seharusnya ada beberapa pil nirvana yang disimpan di sekte boneka. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin mengambil semuanya, Mulei dan lainnya mungkin tidak akan keberatan sama sekali, kata Xiao Dao. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak ketiganya segera pergi meninggalkan tempat itu dan sekali lagi muncul di puncak gunung. Ketika Mulei dan lainnya melihat Lindong muncul, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Pemimpin sektemu, sepertinya kalian melakukan banyak upaya untuk pencarian, kata Lindong tersenyum sambil menatap kelompok Mulei yang mengobrak-abrik tempat sekte boneka mengerikan. Mulei dan lainnya terkejut saat mendengar itu sebelum mereka berbalik dan saling memandang, segera mereka secara bersamaan mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan baju mereka dan berbicara. Saat ini, adik Lindong telah maju ke ranah manifestasi. Berdasarkan tingkat kultivasimu, kamu mungkin akan segera mencapai puncak tahap manifestasi dan itu pasti akan membutuhkan banyak pil nirvana. Tas ini berisi pil nirvana yang kami ambil dari sekte boneka untuk kami persembahkan pada Dik Lindong sebagai tanda persahabatan, kata Mulei tersenyum. Senyum juga muncul di wajah Lindong dan tanpa basa-basi meraih tas Qian Kun itu. Energi mentalnya menyapu dan melihat tas yang berisi ribuan pil nirvana. Seluruh sekte boneka hanya memiliki pil nirvana sebanyak ini, pikir Lindong dengan getir di dalam hatinya. Tidak heran Tengsa ingin membentuk aliansi untuk mengumpulkan lebih banyak harta. Jika tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa memiliki cukup pil nirvana untuk menerobos tahap nirvana? Mulei dan lainnya hanya bisa dengan enggan melihat Lindong langsung begitu saja mengambil pil nirvana itu. Bagaimanapun mereka semua berada pada tahap manifestasi dan juga sangat membutuhkan pil nirvana itu, namun mereka semua hanya bisa dengan senyum pahit menerimanya di bawah kekuatan Lindong. Aku akan tinggal di sini 1 hari lagi, besok, berikan saya pil yuan murni yang kamu janjikan dan saya akan pergi. Kalian bebas memutuskan bagaimana membagi wilayah sekte boneka ini, kata Lindong. Kemana adik Lindong akan pergi? Jika kamu tidak keberatan, sekte iblis besar belum memiliki wakil pemimpin. Sekarang, anak gadis saya tepat pada usia menikah, kata Mulei tertawa. Ayah, kata Mu Qian terlihat sangat memikat saat dia menjawab sambil tersipu malu. Wu Chong dan lainnya tercengang saat mendengar kata Mulei. Mereka hanya bisa mengumpat diam-diam di dalam hati mereka, karena mereka tidak memiliki anak gadis yang sama cantiknya dengan Mu Qian. Terima kasih atas tawaran pemimpin sektemu, namun saya akan segera meninggalkan wilayah besar dan mungkin tidak akan kembali.
Karena itu, saya tidak dapat menerima hadiah itu, kata Lindong tanpa sadar tersenyum sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit utara saat bergumam di dalam hatinya, Lin Langtian, waktu 2 tahun hampir habis, kali ini aku akan lihat apa kamu masih layak bertindak sombong di depanku. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.